saya ingin menyapa Bapak Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Pak Jerry Sambuaga. Pak Jerry Sambuaga, selamat sore. Apakah sudah bergabung di ruang virtual kita? Siap, selamat sore. Apa kabar Bapakku? Waduh, luar biasa. Pak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Siap. Pak Jerry, boleh dong kita berbagi kepada para penonton kita, para pemirsa kita di seluruh wilayah Indonesia, apa catatan, nasihat, saran dari Pak Jerry Sambuaga untuk menarik investasi, Pak, di Pulau Flores, supaya semua potensi yang ada di Pulau Flores dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat di Pulau Flores. Kepada Pak Jerry Sambuaga kami persilahkan, Pak. Terima kasih Pak. Ini langsung penyampaian berarti ya, izin ya? Iya Pak. Terima kasih. Baik, kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, dan salam semangat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Gubernur NTT, Bapak Victor Laiskodat, beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati para bupati. Ini satu kepulauan Flores. Ini saya lihat tadi semua lengkap hadir, dari mulai Nagekeo, Ende, Sika, Flores Timur, Lembata, Ngada, Manggarai Barat, Manggarai Timur, dan juga Manggarai. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, ya tentunya nih Pak Direktur, Pak Febi yang ikut memandu kita menjadi host, dan juga ada Direktur Utama PT Sido Muncul. Ya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Saya kebetulan Pak Febi ada slide, mungkin nanti bisa ditampilkan ya untuk menjadi bahan diskusi untuk kita, dan juga mungkin bisa dijadikan salah satu referensi untuk kita dalam kajian-kajian maupun diskusi pada hari ini. Jadi ini temanya adalah mendorong perdagangan dan potensi daerah Flores dalam menarik investasi. Baik, kami mulai di slide selanjutnya. Jadi saya mulai dulu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia dari neraca perdagangan yang memang sudah ditampilkan datanya dan juga sudah disaksikan di sini. Saya awali dulu dengan neraca perdagangan Republik Indonesia yang tercatat di bulan Desember 2021, Bapak Ibu sekalian, itu kita surplus. Surplus sebesar totalnya adalah sebesar 35,34 miliar US dollar. Jadi saya perlu sampaikan di sini bahwa sepanjang tahun 2021, Bapak Ibu sekalian, Indonesia mencapai neraca perdagangan surplus di angka 35,34 US miliar. Ini artinya surplus yang bermaksud kepada ekspor yang lebih besar daripada impor. Surplus sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita mencapai itu, dan angka 35,34 miliar US, Bapak Ibu sekalian, itu adalah angka tertinggi semenjak 15 tahun terakhir. Jadi ini pencapaian yang luar biasa, tidak hanya kerja keras Kemendak, tetapi seluruh lintas KL, termasuk daerah, termasuk provinsi, NTT dan juga kabupaten kota di seluruh Indonesia, yang bahu-membahu tentu meng-create sebuah produk ekspor yang bisa diekspor ke mancanegara. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Provinsi NTT, pemerintahan kabupaten kota di seluruh NTT, dan juga di seluruh Indonesia yang berkontribusi terhadap neraca perdagangan yang surplus di angka 35,34 miliar US. Nah, yang kedua ingin saya sampaikan, nilai ekspor kita itu juga tertinggi sepanjang sejarah, Bapak Ibu sekalian. Izin Pak Gubernur dan Bapak Ibu Wali Kota Bupati, ini sebesar 231,54 miliar US. Di mana rekor sebelumnya tuh di tahun 2011 itu di 203,50 miliar. Nah, artinya Ibu Bapak sekalian, kinerja ekspor kita yang selama ini semakin kuat dan tertinggi semenjak tahun 2011 itu semakin menunjukkan bahwa trading kita khususnya dengan produk-produk unggulan kita, baik migas maupun non migas dan juga konvensional maupun tradisional, dan yang sekarang menjadi bergeser ke sektor digital, itu menjadi semakin besar. Nah, kami juga ingin menyampaikan, ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden, memastikan
bahwa produk-produk kita itu didiversifikasi dan juga mengalami hal-hal yang sifatnya itu bertransformasi dari produk-produk yang mentah menjadi produk-produk yang jadi maupun produk-produk yang siap untuk dikonsumsi, baik itu dalam tingkat konsumsi ataupun seterusnya. Baik, mungkin kita langsung saja ke slide yang berikutnya. Mungkin slide berikut satu lagi. Ini kalau dari NTT mungkin nanti dari Pak Gubernur yang bisa menyampaikan. Dan mungkin satu slide lagi. Slide berikut. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini data yang kami terima dari Kementerian Perdagangan, berkoordinasi juga dengan teman-teman dari daerah. Salah satu yang menjadi produk utama, kalau kita lihat dari data, dari preferensi NTT itu, di top 5-nya itu bisa dilihat di sini dari mulai kacang, seaweed, semen, sampai dengan dairy produk seperti susu dan krim, dan konsentrasi minuman lainnya itu menjadi salah satu yang menjadi andalan. Nah, saya pikir ini kita bisa lihat dengan fokus konsentrasi kepada beberapa produk yang bisa diekspor ke mancanegara. Dan kalau kita bisa lihat, ini sebetulnya sudah menjadi catatan untuk kita semua bahwa produk-produk yang diekspor adalah produk-produk jadi. Jadi saya pikir ini salah satu pencapaian yang perlu kita apresiasi dan mudah-mudahan ini bisa ditingkatkan lebih banyak lagi. Nah, saya ingin menyampaikan mungkin sedikit Pak Feby terkait dengan bagaimana ke depan follow up-nya dan konkretnya. Nah, saya mungkin langsung aja masuk ke slide yang terakhir deh, biar tepat. Ini terbatasnya waktu. Sebelah ini. Nah, jadi saya ingin menyampaikan bahwa NTT ini luar biasa, ya. Ada beberapa hal yang secara kasat mata kita bisa lihat menjadi perkembangan dan juga menjadi salah satu inovasi. Pertama soal G20, Bapak Ibu sekalian. G20 ini kan akan diadakan di bulan September ya, kalau tidak salah itu di Labuan Bajo ya, di Manggarai Barat ya. Dan saya berapa kali ke Labuan Bajo dan kami di Kementerian Perdagangan kebetulan in charge untuk bagian side events ya, untuk mempersiapkan beberapa kegiatan di G20. Dan di G20 itu selain side events juga kami ada working group bekerja sama dengan investasi dan juga industri dan juga perdagangan. Working group yang memang dimaksudkan untuk memastikan tema-tema besar yang diangkat sesuai dengan tema andalannya itu recover together, recover stronger. Nah, ada alasan juga mengapa itu dibikin di Labuan Bajo, selain Labuan Bajo termasuk dalam kawasan super prioritas, kawasan destinasi super prioritas, tetapi ini semakin menunjukkan bahwa Labuan Bajo itu sebagai tempat yang memang sangat siap ya, dan juga tentu diharapkan oleh semua pihak bisa menjadikan salah satu ajang untuk event-event internasional, khususnya G20. G20 itu adalah sebuah forum di mana negara-negara yang ada di situ adalah negara-negara yang luar biasa, ya, negara-negara maju, negara-negara besar yang GDP per kapitanya juga tinggi, yang juga tentunya memiliki banyak leverage yang besar. Nah, ini dimaksudkan bagaimana untuk bisa kita menonjolkan juga aset-aset yang dimiliki oleh bangsa kita termasuk di Labuan Bajo. Nah, oleh karena itu saya momen yang berbahagia ini dijadikan salah satu kesempatan ya untuk juga menunjukkan kepada publik internasional, kepada dunia internasional ya, bahwa Labuan Bajo sebagai bagian dari provinsi NTT dan juga bagian dari Indonesia sebagai aset yang bisa semakin mempertajam dan juga bisa semakin memperlihatkan keunggulan khususnya di bidang pariwisata. Nah, ini adalah salah satu yang harus kita manfaatkan dengan baik, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Karena kuncinya adalah kita harus bisa memastikan dan juga menunjukkan di saat yang sama bahwa kawasan pariwisata atau kawasan wisata ini juga bisa membuat efek-efek atau trickle down efek turunannya. Seperti apa? Kegiatan-kegiatan di masyarakat mulai dari perdagangan ya, sampai juga kepada aktivitas-aktivitas komersial lainnya, sampai juga kepada bisnis-bisnis lainnya dalam multisektor yang bisa dikembangkan oleh masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Dan ini saya sangat berbahagia karena lengkap kepala daerahnya hadir untuk bisa mengcapture ini, memastikan apa yang bisa dilihat dari nanti event G20 yang akan dilaksanakan di Labuan Bajo. Nah, ini momen yang saya pikir harus dimanfaatkan dengan baik. Jangan sia-siakan kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, khususnya para kepala daerah, untuk bisa melihat ini sebagai momen untuk kita bisa mempromosikan apa yang kita bisa tampilkan dalam kekayaan aset kita yang ada di Labuan Bajo. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya juga ingin menyampaikan soal UMKM.
ya, dan juga bagaimana kaitannya dengan nanti kita bisa lihat bagaimana kita bisa memaksimalkan bangga buatan Indonesia. Kita punya namanya Gernas BBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, yang bisa sekaligus juga menunjukkan bahwa cinta-cinta produk lokal itu juga bisa dituangkan dalam sebuah program-program yang konkret. Ya, dan ini kaitannya adalah selain juga kita bisa mensupport UMKM, tapi kita juga bisa menjadikan UMKM sebagai produk ekspor. Kalau kita lihat 90% kurang lebih UMKM itu sangat memberikan kontribusi yang signifikan untuk perekonomian dan juga perdagangan. Tetapi untuk ekspor itu masih belum maksimal. Itu kurang dari 6%. Nah, oleh karena itu pemberdayaan UMKM itu harus ditunjukkan lewat bagaimana kita mencintai produk lokal dan menggunakan produk lokal dan juga memasarkan produk lokal ini sebagai bagian dari produk yang bisa kita ekspor. Tadi saya sempat mendengar kalau tidak salah teman-teman sempat menyebutkan pakaian-pakaian tradisional, baik itu tenun ataupun batik ataupun motif lainnya yang bisa selama ini digunakan itu kita kreasikan dan kita pasarkan. Ya, jadi kalau ada yang bilang BBI bangga buat Indonesia, jangan cuma bangga Bapak Ibu sekalian, tetapi kita pakai barangnya, kita beli barangnya, kita gunakan barangnya, kita konsumsi barangnya dan seterusnya. Ya, saya sering sekali katakan ini setiap kali kesempatan saya akan katakan lagi. Saya sebagai contoh, saya kasih contoh yang konkret Bapak Ibu. Ya, hampir setiap hari itu saya menggunakan yang namanya pakaian-pakaian tradisional buatan Indonesia 100%. Baik itu batik ataupun tenun ataupun motif-motif daerah lainnya. Karena kenapa? Karena selain saya cinta produknya, ya saya memang suka pakai produknya, dan itu saya aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini saya dari atas sampai bawah 100% made Indonesia, Bapak Ibu. Jam tangan yang saya pakai ini jam tangan juga made in Indonesia 100%. Buatan lokal, buatan dari Jawa Barat. Ya, made in Indonesia 100%, produk ekspor UMKM yang bisa kita jual di luar negeri. Ya. Nah, lalu celana yang saya pakai juga produk ekspor. Waktu saya tugas ke Amerika beberapa bulan yang lalu, itu saya lihat ada produk celana yang saya pakai ini dijual di retail di Amerika Serikat, ya, namanya Erigo. Erigo itu made in Indonesia 100% dari hulu ke hilir. Lalu sepatu yang saya pakai ini juga sama, made in Indonesia 100% Bapak Ibu sekalian. Ini sepatu yang saya pakai ini buatan juga Jawa Barat. Ya, ini bagus, bahannya enak, nyaman di kulit, di kaki, ya, dipakai kemana-mana, formal, informal, ya kan. Dan ini warnanya juga saya suka. Khusus yang item ini, Bapak Ibu sekalian, izin Bapak Bupati, ini namanya sesuai nama saya, Jerry Sambuaga. Karena yang jual senang saya beli. Jadi kalau Bapak Bupati mau cari sepatu Jerry Sambuaga, ada. Bisa dicek nanti di online, ya. Nah, itu contohnya. Bagaimana kita mengkreasikan dan juga mengkampanyekan produk lokal dan mencintai dan menunjukkan dan mengaplikasikan itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin itu sebagai salah satu rujukan. Kita bisa mengupgrade dan juga melakukan produk-produk daerah yang ada di seluruh Indonesia, termasuk yang ada di Flores tentunya bisa dijadikan salah satu menjadi produk unggulan. Saya tahu bahwa mungkin kalau tidak salah di NTT itu banyak produk-produk lokal, tidak hanya tenun ya, tetapi juga mungkin sampai ke makanan, minuman, bahkan ada produk-produk minuman khusus ya, yang mungkin itu juga bisa diekspor ke luar negeri Bapak Ibu ya, dan mungkin selama proses perizinannya dan administrasinya itu dilalui dengan baik, saya pikir itu menjadi salah satu kebanggaan juga. Kalau ada minuman khas dari NTT, khususnya dari Flores, bisa dijual di luar negeri, dikonsumsi di luar negeri oleh bangsa lain, itu kan juga kebanggaan, dan selain pemasukan dan penghasilan, tetapi juga menunjukkan identitas jati diri kita sebagai bangsa yang besar yang memiliki produk yang bisa diekspor keluar. Itu yang mungkin bisa jadi catatan. Lalu yang terakhir, saya ingin sampaikan soal bagaimana kita menggairahkan dan juga menggerakkan sektor digital. Nah, ini mungkin pesan saya yang terakhir, apa yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah, ya, yang mungkin bisa menjadi salah satu motivasi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, khususnya para kepala daerah, yang namanya ekonomi digital itu tidak bisa dihindari. Literasi dan sosialisasi dan edukasi terhadap ekonomi digital itu sesuai dengan arahan Bapak Presiden itu adalah hal yang memang kita hadapi bersama. Nah, kita tidak akan pernah Bapak Ibu sekalian meninggalkan produk-produk konvensional ya, seperti migas, non migas, ya, kelapa sawit, batu bara, elektronik, furniture, kayu, besi baja, itu tidak akan kita tinggalkan. Bahkan itu kita transformasikan kepada barang-barang jadi. Jadi kita mentransformasi dari bangsa yang menjual produk mentah menjadi produk-produk jadi seperti besi baja dan turunannya. Nah, tapi di luar itu, Bapak Ibu sekalian, ada produk-produk digital yang bisa kita manfaatkan.
Dan ini mungkin lintas batas, lintas wilayah, lintas daerah, dan dimanapun bisa. Ya, satu hal yang mungkin mendorong supaya ekonomi digital ini jalan adalah infrastruktur. Nah, mungkin nanti catatan yang mungkin kita bisa lakukan bersama adalah pengembangan infrastruktur di daerah yang bisa menunjang keberpihakan kepada ekonomi digital. Sebagai contoh, Ibu Bapak, saya kasih satu contoh yang konkret saja. Ini mungkin jadi diskusi kita sama-sama nanti bersama teman-teman kepala daerah. Salah satu produk digital yang lagi ngetren sekarang mungkin ada dua, saya fokus satu kripto, satu lagi game online. Nah, saya ambil contoh yang sederhana aja. Gimana itu game online itu bisa menjadi pemasukan penghasilan yang luar biasa untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, ya, ini ada contoh konkret nih. Korea Selatan itu, dia ekspor game online-nya, Bapak Ibu tahu berapa? Data tahun 2021, 6,6 juta US dollar. Ya, 6,6 juta US dollar, ya, bahkan meningkat terus-menerus sepanjang tahun, dan ini bisa dijadikan salah satu rujukan kita untuk bisa melihat sektor ini sebagai industri yang kreatif. Mengapa saya katakan begitu? Karena Indonesia sudah bisa buat game online sendiri, made in Indonesia 100%, lokal, dan bisa dijual, dan juga bisa mendapatkan pemasukan dan penghasilan untuk masyarakat, khususnya untuk negara. Gimana cara kerjanya itu? Nah, saya kasih sedikit contoh aja. Kita kalau download game, ya game online di gadget kita itu gratis, ya kan? Kita nggak bayar, Pak, Ibu sekalian. Tapi begitu kita main, ya kita suka gamenya, ada beberapa fitur yang harus bayar. Nah, yang bayar itu yang menjadikan salah satu potensi kita ekspor. Gimana caranya? Mungkin kesannya sedikit bayar 10.000 rupiah satu fitur, mungkin 1 US atau 1.000 rupiah. Tapi kalau yang main yang download ada 1 juta orang, atau 100 juta orang, atau 500 juta orang, atau 1 miliar orang, itu tinggal dikali, Bapak Ibu sekalian. Katakanlah 100 juta yang download, yang ngeklik, ya, 100 juta dia download, dia klik, dia bayar, ada transaksi itu, ya kan, dikali 10.000 rupiah. Itu baru satu game, satu fitur. Satu game biasanya lebih dari satu fitur, bisa 10 fitur, dikali saja. Itu baru satu game. Belum kita bicara game-game yang lain. Jadi kalau ada 10 game kali 10 fitur, 100 kali 10.000 rupiah kali 100 juta. Bisa dibayangkan berapa nilainya. Ini sektor kreatif, Bapak Ibu, yang kita bisa dorong. Dan ini bisa dilakukan dimanapun, kapanpun, selama memang infrastruktur memadai. Oleh karena itu saya mendukung. Saya mengapresiasi ini Pemprov NTT dan juga seluruh kabupaten pasti juga sudah melihat potensi ekonomi digital khususnya dengan pembangunan infrastruktur. Kami juga dengan teman-teman di pusat yang ingin mendorong juga keberpihakan infrastruktur khususnya jaringan-jaringan di daerah. Karena ini luar biasa. Ini harus dijadikan sebagai salah satu wacana ke depan untuk bisa men-shifting kepada sektor-sektor non-konvensional, sektor-sektor digital, produk digital. Karena kita tidak bisa menghindari ke depannya ini semua adalah soal digitalisasi. Dan digitalisasi itu adalah hal-hal yang bisa mempengaruhi semua kehidupan kita. Ya, kayak contoh hari ini kita sekarang beda jarak, beda daerah. Bapak mungkin lagi di Flores, kami lagi di Jakarta, kami di kantor, yang lain mungkin daerah lain. Tapi kami tersambung oleh sebuah teknologi melalui Zoom. Ya kan, habis ini mungkin Bapak Ibu sekalian mau pergi ke titik lain, kita menggunakan aplikasi transportasi, tinggal klik-klik. Setelah ini mungkin ada yang mau makan siang, tinggal klik-klik. Ada yang mau mungkin transfer uang melalui mobile banking, melalui gadget, tinggal klik-klik. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak kita lihat sebagai salah satu potensi ke depan, kan sayang. Ini contohnya, ekonomi digital ini kita harus genjot melalui sebuah pembangunan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu saya sangat mensupport dan mengapresiasi, dan kami siap dari Kementerian Perdagangan untuk memberikan support apapun yang bisa kami support melalui pelatihan-pelatihan, ya, sarana-sarana penunjang infrastruktur, ya, kegiatan-kegiatan konvensional termasuk ya pasar dan lain-lain untuk bisa memastikan bagaimana investor juga bisa masuk melihat ke Flores, ke NTT, dan juga tentunya menghidupkan dinamika perdagangan dan juga aktivitas perdagangan di masyarakat. Nah, itu mungkin hal yang secara sederhana yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya bagi saya, bagi kami di Kementerian Perdagangan, sektor-sektor non-tradisional, ya, hal-hal yang sifatnya itu terobosan, inovatif, kreatif, digital, itu adalah hal yang memang bisa kami fokuskan ke depan. Baik. Jadi mungkin hal-hal itu yang menjadi salah satu penyampaian Pak Ferry. Mudah-mudahan itu bisa memberikan ide dan gagasan untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Santi 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 Om. Salam sehat dan salam semangat.
Baik, terima kasih Pak Jerry Sambuaga, luar biasa menyemangati kita bersama. Pak Jerry, kalau masih ada waktu bisa Pak Jerry berkenan untuk mengikuti sejenak obrolan kita bersama dengan kepala daerah di Pulau Flores. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.